Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kebun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebun Islam yuk. Menurut Alkisah di masa pra-Islam, yakni masa sebelum Nabi Muhammad SAW, terdapat sebuah negeri yang bernama Dawirdan atau lebih sering dijuluki Jawurdan. Bani Israel tinggal di sana dengan populasi yang sangat besar. Ada yang berkata jumlah mereka 4.000 atau bahkan mencapai populasi penduduk sampai 8.000 jiwa. Namun ada pula yang menuturkan jumlahnya mencapai 30.000 atau 40.000 orang. Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai jumlah para penduduk di negeri Dawirdan tersebut. Tetapi di sini Kebun Islam tidak akan membahas tentang berapa jumlah seluruh penduduk di sana, melainkan kami akan memberikan informasi dan kisah yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Di mana pada zaman sekarang mungkin di antara kalangan dari kita sangat jarang, bahkan tidak pernah sama sekali mendengar ataupun mengetahui tentang cerita ini. Berikut kisah Nabi Hizkil alaihissalam. Wabah yang melanda negeri Dawirdan. Suatu hari wabah taun melanda negeri tersebut. Penyakit mematikan itu menghantui dan menakuti seluruh penduduk negeri. Mereka sangat takut akan kematian hingga setiap penduduk berkemas dan berniat meninggalkan desa. Mereka lari menghindari wabah dengan berkeyakinan dapat lari dan aman dari kematian. Puluhan ribu orang Bani Israel itu pun bergegas dan bersiap meninggalkan negeri Dawirdan. Mereka pindah ke suatu tempat di dataran rendah yang diyakini aman dari wabah taun. Mereka bersuka cita dengan negeri baru yang akan mereka tempati itu. Dengan sombong mereka merasa dapat melawan wabah kematian tersebut dan berpikir akan hidup dengan usia yang sangat lama. Bagikan dua malaikat. Namun Allah lah Sang Maha Kuasa dan yang Maha Mematikan. Allah Ta'ala mengutus dua malaikat ke dataran rendah negeri baru warga Dawirdan. Salah satu malaikat berada di atas lembah dekat negeri tersebut. Adapun satu malaikat lain menuju bagian bawahnya. Serentak, kedua malaikat tersebut meneriakkan sebuah pekikan. Lalu matilah seluruh Bani Israel yang berada di negeri tersebut. Tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Semuanya tergeletak menjadi mayat bergelimpangan, tak ada yang mengurus. Beberapa waktu berlalu, tak ada yang tahu mengenai negeri tersebut. Mayat-mayat penduduknya terkubur sendirinya. Mereka membusuk dan tersisa tulang belulang saja. Tulang satu dengan tulang lain pun tercerai-berai. Bahkan seandainya ada sekumpulan arkeolog pun, mereka tak akan sanggup untuk menyatukan rangka puluhan ribu mayat Bani Israel yang sangat berantakan itu. Kedatangan Nabi Hizkil alaihissalam. Hingga kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi melewati bekas negeri tersebut. Ia bukanlah salah satu dari 25 nabi yang dikenal, namun beliau merupakan salah satu manusia pilihan Allah. Sebagian pendapat para ulama, nama nabi tersebut ialah Nabi Hizkil. Nabi Hizkil tengah memikirkan bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang yang mati kelak di hari akhir. Beliau sangat penasaran dengan keajaiban tersebut. Nabi Hizkil pun kemudian berdoa agar Allah menunjukkannya, yakni menunjukkan kebangkitan manusia dari alam kubur yang tak lagi tersisa kecuali tulang yang telah membusuk di negeri Dawirdan tersebut. Allah Ta'ala kemudian membangkitkan kembali warga Dawirdan yang telah musnah. Tulang belulang mereka yang tercerai-berai disatukan kembali dengan sempurna.
Lalu tulang belulang tersebut terbungkus kembali dengan daging, otot, dan kulit. Kembali pula satu persatu anggota tubuh mereka, kemudian ruh-ruh mereka. Puluhan ribu Bani Israel itu pun hidup kembali setelah puluhan tahun dimusnahkan. Nabi Hizkil menyaksikan peristiwa luar biasa itu dengan kedua matanya. Sementara penduduk Dawirdan yang bangkit dari kubur merasa baru saja bangun dari tidur yang amat panjang. Maha suci bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ucap mereka. Kisah menakjubkan ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengisahkannya saat menjelaskan ayat Allah pada surah Al-Baqarah ayat 243. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan dari manusia yang tidak bersyukur. Subhanallah, dari kisah tersebut banyak hikmah yang bisa kita petik dan ambil pelajaran. Di antaranya tentang sikap bergantung hanya kepada Allah. Bani Israel ingin menghindari takdir kematian dan menginginkan usia yang panjang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.